Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Indra, perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan tugas PAI dan BP tentang pernikahan menurut syariat Islam. Guru pembimbing Ibu Asmanidar SAG, MPD. Nama kelompok 1: Mutia Cahyani, Deswita Indra, Dea Angelita, Arifita Ramadan, Muhammad Fadil, Rifki Pariza. Materi: 1. Hukum pernikahan. 2. Rukun pernikahan. 3. Syarat-syarat wali nikah. 4. Urutan wali nikah. 5. Syarat saksi. 6. Mahar. Apa itu pernikahan? Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan dalam syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahar, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. 1. Hukum pernikahan. A. Wajib bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya menikah. B. Sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. C. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat. D. Haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. E. Makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. 2. Rukun pernikahan. A. Bagi calon suami, syarat-syaratnya bukan mahram si wanita, orang yang dihendaki, muayyan atau beridentitas jelas. B. Bagi calon istri, syarat-syaratnya bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. C. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Syarat-syaratnya, orang yang dihendaki bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau banci, mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal tidak gila, adil tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka, bukan budak. D. 2 orang saksi, syarat-syaratnya berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. E. Ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau walinya ketika akad nikah. Syarat-syaratnya tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk hinaya atau sendirian,
Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. 3. Syarat-syarat wali nikah. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Syarat-syaratnya, orang yang dihendaki bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan wanita atau banci. Mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal atau tidak gila, adil tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka bukan budak. 4. Urutan wali nikah. Ayah kandung, kakek dari pihak ayah, seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah, wali nikah. 5. Syarat saksi. 1. Saksi harus mencapai batas balik, karena suatu pernikahan tidak akan sah jika kedua atau salah satu saksinya belum mencapai batas balik. 2. Saksi harus berakal, karena pernikahan tidak akan sah jika seorang saksi tersebut gila. 3. Saksi harus laki-laki. Ladies tidak dibenarkan jika salah seorang atau kedua saksi adalah perempuan. Kedua saksi harus berjenis kelamin laki-laki. 4. Saksi harus muslim. Ya, kedua saksi Islam harus juga beragama Islam. Jika didapati salah seorang saksi adalah seorang non-muslim, maka pernikahan tidak akan dianggap sah. 5. Saksi harus orang-orang yang adil. Syarat ini merupakan syarat yang mutlak harus dimiliki oleh seorang saksi. Saksi yang adil merupakan saksi yang tidak memiliki dosa-dosa besar dan juga menjauhi dosa-dosa yang kecil. 6. Kedua saksi tersebut haruslah orang-orang yang sehat secara mental. Karena dikhawatirkan jika saksi menderita keterbelakangan mental, maka kesaksiannya dianggap meragukan. 6. Mahar. Mahar perkawinan merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat pernikahan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.